Selamat sore sahabat Dokter Uner TV semuanya. Kembali lagi dalam acara Dokter Uner TV edisi Dokter Edukasi. Untuk teman-teman ataupun pemirsa yang belum mengetahui, Dokter Uner TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap minggunya. Untuk itu, jangan lupa terus ikuti akun channel YouTube Dr. Uner TV di @drunertv dan akun Instagram di @fk_uner. Perkenalkan, saya Dr. Made Walmiki Budi, spesialis bedah anak, sebagai moderator pada acara sore hari ini. Sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang sunat pada bayi. Di mana yang seperti kita tahu, sunat pada bayi ini sering menjadi problem di orang tua yang baru memiliki anak yang baru lahir. Sehingga pada kesempatan ini, tentunya saya tidak sendirian, namun ditemani oleh narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Beliau merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran UNER. Beliau adalah Dr. Barmadi Satrio, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan. Selamat sore, Dr. Barmadi. Sore, Dok. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga sehat selalu ya, Dok. Ya. Ya, Dok. Melihat dari topik kita pada sore hari ini ya, Dok, bagaimana, Dok, pandangan dokter tentang sunat secara umum, Dok? Ini, Dok. Ya, jadi topiknya tadi kan sunat pada bayi ya. Iya, Dokter, betul. Nah, ini kadang bikin orang atau orang tua ya terutama itu jadi galau ya, karena kita tahu bahwa sunat ini ada satu tindakan yang paling banyak ya dilakukan di negara kita ya, mengingat mayoritas penduduknya muslim. Jadi ada seperti istilahnya suatu tradisi ya, atau suatu keharusan untuk sunat ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa sunat itu adalah tindakan memotong atau membuang sebagian kulit, atau orang awam biasanya bilang itu kulup ya, kulup di penis, sebagian aja, nggak semua tapi ya, sebagian itu untuk ada indikasi-indikasinya kenapa itu dibuang. Jadi penjelasannya secara umum seperti itu. Jadi membuang sebagian kecil ya, atau sebagian dari kulup kulit yang menutupi penis, terutama di area kepala penis ya, untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Baik, menarik ya, Dok, di sini. Untuk sunat itu sendiri, Dok, bagaimana kondisi-kondisi yang boleh dilakukan sunat atau tidak boleh, Dok? Mungkin bisa dijelaskan, Dok, di kesempatan pada hari sore. Jadi indikasi dan kontraindikasi kalau istilah medisnya. Jadi kapan sunat itu harus dilakukan atau ada tujuan atau indikasinya enggak ya. Jadi kalau kita kenal di bidang medis itu indikasi tindakan sunat itu ada dua. Sehari kita bagi secara garis besar ya, indikasi medis dan non medis. Kalau medis biasanya memang karena ada kondisi-kondisi di mana kulit itu mengalami komplikasi atau ada penyakit ya sebelumnya yang membuat kulit itu membuat aliran kencing jadi tidak lancar, tertutup, terhalang ya. Karena kan kayak apa itu? Kayak kain yang nutupin ujung muara penis ya. Nah, tapi juga bisa karena memang di situ ada problem jadi sumber penyakit sehingga harus dibuang. Nah, itu indikasi medisnya itu. Kalau indikasi medis dalam istilah medis itu ada namanya penyakit-penyakit bestialnya Balanoposthitis serotica obliterans. Jadi ujung kulupnya itu kena infeksi sehingga nguncup ujungnya nih. Jadi tidak bisa kencing, mau lewat tidak bisa keluar, dia menggembung di situ atau malah buntu. Nah, itu indikasi medis ya, indikasi mutlaknya. Bisa juga karena cedera. Misalnya kalau kadang seringkali cowok ya pakai resleting ya,
mungkin terburu-buru, ada bagian yang kecepit di situ kulupnya. Nah, mau nggak mau itu bagian yang tercepit itu harus dibuang mungkin kalau memang rusak. Nah, itu jadi salah satu indikasi medisnya seperti itu. Bisa karena ada penyakit atau karena untuk karena trauma, ya. Bisa juga karena untuk pencegahan. Nah, ini masuk indikasi medis juga. Jadi misalnya ada kasus-kasus infeksi berulang saluran kencing di mana prepusium atau kulupnya ini jadi sumber infeksi, kumannya sering ngumpul di situ atau ada komplikasi nanti ke depan ditakutkannya. Nah, itu kadang bisa disarankan sunat. Untuk indikasi non medis bisa karena memang suatu tuntutan religi ya, seperti pada agama Islam disunahkan untuk melakukan sirkumsisi. Bisa juga karena indikasi selain ritual juga bisa karena kebiasaan adat istiadat tertentu yang mengharuskan untuk sirkumsisi pada usia tertentu untuk istilahnya untuk menunjukkan kedewasaannya gitu, seperti itu. Itu aja sih. Ya, baik dok. Jadi untuk waktu yang tepat kira-kira batas usia berapa dok untuk dilakukan sirkumsisi? Karena kita tahu kalau sirkumsisi ini atau sunat ini sering sekali menjadi problematika di orang tua pada umumnya gitu. Seperti itu dok, mungkin bisa dijelaskan dok. Ya, jadi kalau sunat sesuai indikasi tadi, kalau memang ada indikasi medis umur berapapun dan memang itu harus dilakukan ya bisa dilakukan. Meskipun bayi atau mungkin dewasa ya, kalau memang ada indikasi medis memang harus segera dilakukan. Tapi juga tentu melihat kondisi faktor lain, misalnya ada penyulit atau tidak, kondisi anaknya bagaimana, tindakan itu kira-kira lebih banyak manfaat atau risikonya itu juga harus dipertimbangkan. Tapi pada prinsipnya untuk umur itu tidak ada batasan fix bahwa harus umur sekian, itu enggak. Jadi kalau indikasi medis sesuai kondisinya, umur berapapun bisa dikerjakan. Gitu. Baik. Nah, kalau indikasi yang lain tentu ini juga bisa jadi pertimbangan ya buat orang tua. Apakah harus boleh nggak waktu masih bayi gitu ya, misalnya ini sebetulnya karena ingin melaksanakan ritual ya, salah satu kepercayaan dari agama harus dilakukan sunat. Nah, itu bisa pada umur bayi pun sebetulnya bisa dilakukan. Ya, baik dokter. Ini menariknya di sini kan kita membahas tentang sunat pada bayi, dok. Ini banyak yang bertanya-tanya, dokter. Kira-kira aman apa tidak, dok, untuk dilakukan sunat pada bayi? Karena kan orang tua memiliki pikiran bahwa, merasa kasihan kalau dilakukan sunat pada bayi yang baru lahir, terutama, dokter. Bagaimana, dok? Jadi kalau pada bayi prinsipnya bisa dilakukan. Bahkan ada jurnal atau studi tertentu ya, bahkan ada suatu istilahnya kebijakan. Saya pernah tahu itu ada kebijakan di rumah sakit di Amerika, tapi memang rumah sakit itu berafiliasi ke agama ya. Jadi misalnya rumah sakit Katolik atau apa ya, yang mereka itu menyediakan servis sunat pasca kelahiran. Jadi bayi-bayi yang baru lahir selama tidak ada kontraindikasi ya. Jadi kontraindikasinya tadi mungkin belum disebut ya. Misalnya memang ada kelainan-kelainan darah atau memang bentuk dari penisnya itu yang tidak normal. Misalnya ada kelainan namanya hipospadi ya. Jadi ujung muara penisnya tidak pada tempatnya seperti itu tidak bisa dilakukan. Tapi kalau tidak ada kontraindikasi, mereka melakukan sunat itu bayi setelah lahir kondisinya stabil, setelah dihangatkan, kemudian bisa dilakukan segera setelah lahir. Maksudnya pada periode minggu-minggu pertama setelah lahir itu mereka bisa kerjakan. Dan mengerjakan itu tidak dengan bius lokal, dengan bius umum ya, bius lokal aja, dan mereka pakai alat khusus ya. Jadi yang tidak perlu dijahit gitu. Jadi itu memang sudah bisa dilakukan kalau di luar. Jadi kalau untuk aman enggak, umur berapa ya, habis lahir pun selama enggak ada kontraindikasi bisa. Bahkan istilahnya enggak ribet ya, habis lahir begitu sudah bagus, kondisi ibunya bagus, anaknya bagus,
bawa pulang sudah kondisi sunat gitu, paketnya sudah masuk semua itu jadi. Ya. Ya, baik dokter. Jadi untuk manfaatnya ini dok, kira-kira apakah berbeda dok dengan manfaat yang dilakukan setelah anak berusia lebih besar atau pada bayi dok? Ini kan tentu manfaat apa yang lebih bisa diambil dokter Ya. jika dilakukan sunat pada bayi dok? Jadi kalau bayi itu memang pertama memang satu untuk dari pemenuhan biasanya karena penggunaan kebutuhan ritual ya atau permintaan orang tua. Yang kedua juga dari beberapa zona disebutkan bahwa sunat pada bayi itu bisa mencegah risiko ISK berulang pada anak. Jadi lebih pencegahan. Jadi dapat dua manfaatnya, dari tuntunan agamanya dapat sudah selesai ya, tuntas kewajibannya, orang tuanya sudah aman, bukan orang tuanya juga, anaknya juga sudah oke. Kemudian untuk pencegahan penyakit itu bisa mencegah risiko infeksi saluran kencing pada bayi, pada anak nanti ke depannya. Gitu sih. Jadi ada manfaatnya selama memang tidak ada kontraindikasi. Kira-kira seperti itu. Iya dokter. Melihat dari manfaat ini dok, tentunya kita tahu juga ada berbagai macam teknik dok sebenarnya dok yang ada di mana di lingkungan kita di Indonesia ini dok. Ada yang memakai klem, ada yang memakai laser, ada yang memakai teknik konvensional seperti ini. Jadi kalau orang yang mana yang dipilih dok kira-kira? Metodenya itu banyak metodenya, sekarang dengan kemajuan teknologi ada alat-alat khusus yang kita bisa pakai atau kita aplikasikan pada penderita, pada orang yang ingin dilakukan sirkumsisi ya. Nah itu metode-metode itu semua tentu ada plus minusnya ya. Tapi kalau dibagi secara garis besar ada dua ya, dengan alat dan tanpa alat. Dengan alat itu kita pakai asalnya ada istilah klem, stapler bahkan ya. Jadi seperti cetakan yang sehingga memudahkan kita untuk melakukan tindakan tersebut. Sedangkan yang lain-lain seperti ada metode konvensional yang kita tahu bahwa menggunakan gunting, kemudian penjahitan. Ada juga metode menggunakan pemotongnya menggunakan alat-alat seperti orang bilang laser ya. Harus dicermati kalau laser tuh benar-benar dipastikan bahwa itu benar-benar laser yang memang untuk medis ya. Kadang-kala kan ada laser untuk kosmetik ya. Bahkan ada orang mengaku itu laser padahal sebetulnya solder yang dipakai ya. Karena sebetulnya besi yang dipanasin jadi merah gitu. Oh ini laser. Hati-hati ya. Karena itu kalau tidak standar medis itu berbahaya. Ya, kemudian yang kita sering pakai juga di ruang operasi adalah kauter itu untuk memotong jaringan yang memang itu sudah standar ya untuk peralatan medis seperti itu. Jadi untuk metode apapun yang penting sesuai dengan kondisi ya dan keahlian dari yang melakukan. Jadi kalau alatnya memang benar ya sesuai standar, tepat ya, kemudian yang melakukan ini memang sudah ahlinya, sudah sering melakukan dengan alat itu, dengan familiar dengan metode itu, insya Allah sih untuk risikonya sangat kecil ya. Karena sebetulnya risiko sunat ini kalau dilakukan pada orang yang ahli ya, tepat indikasi, itu risikonya itu sangat rendah, di bawah 1%, setahu saya. Jadi seperti itu sih. Iya dok. Dengan metode-metode tersebut tentunya pasti memiliki resiko-resiko ya dok ya di masing-masing metode-metode tersebut. Mungkin bisa dijelaskan dok resiko-resiko apa saja yang terjadi dok, karena kalau yang seperti kita tahu untuk yang mungkin pakai klem itu mungkin perdarahannya lebih sedikit di bayi dokter. Ya, jadi ini kembali lagi yang tadi sunat pada bayi ya. Salah satu keunggulan ya sunat pada bayi ini tadi belum disebutkan mungkin. Kita biasanya bisa menggunakan metode bius lokal karena bayi kan masih gerakannya masih belum, kita pegangin aja sudah cukup. Hanya kalau kadang sudah agak gede sedikit, anaknya sudah kuat gitu ya. Kadang kan susah kan itu untuk mau melakukan pembiusan lokal karena kan harus disuntik dan sehingga tidak kooperatif. Kalau bayi itu karena lebih bisa diatur ya, karena masih tenaganya belum banyak, kita bisa bungkus aja terus kemudian kita lakukan pembiusan lokal itu sudah cukup. Kemudian untuk metodenya, kalau yang kita kerjakan di Rumah Sakit Universitas Airlangga dan saya juga pribadi, kita menggunakan metode klem ya.
Pada bayi kita bisa pakai klem yang Gumco atau Winkleman yang ada alat tersebut di Rumah Sakit UNER. Dan dengan metode itu dari pengalaman kami hasilnya cukup bagus ya karena secara kosmetik dia lebih rapi, jadi banyak dari keluarga itu puas ya dengan hasil seperti itu, dan kita tidak memerlukan penjahitan. Kita pakai metodenya pemakai lem, jadi bekas antara pemotongannya itu kita dengan lem yang khusus sehingga dia tidak perlu penjahitan, sehingga tidak risiko untuk terbukanya lebih kecil. Meskipun secara teori ada yang menyebutkan klem yang pada bayi itu tidak perlu dijahit, tidak perlu dilem, dia akan melekat dengan sendirinya. Tetapi itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko komplikasi ya, perdarahan atau terlepasnya sambungan itu karena tarikan dan lain-lain. Baik dokter, untuk pengalaman dok, kira-kira dengan metode-metode tersebut yang tadi yang sudah dijelaskan dokter, rata-rata penyembuhannya berapa hari nggak dok? Mungkin bisa ya kalau selama tidak ada komplikasi ya aman. Biasanya kalau yang metode itu 3 hari itu sudah keluhannya sudah berkurang. Biasanya hari-hari pertama memang anaknya akan rewel ya, karena akan nyeri bekas tindakan dan efek bius lokalnya kan biasanya sudah hilang. Jadi tetap kita backup dengan pemberian obat nyeri pada bayi tersebut yang aman ya tentu. Kemudian untuk perawatannya tidak rumit, bisa rawat terbuka. Kalau yang kita gunakan metode klem itu hari ketiga biasanya sudah bisa rawat terbuka, mandi boleh. Bahkan kalau yang pakai lem itu hari pertama boleh mandi, karena dia sudah kayak ada pelindungnya ya, jadi luka itu tertutup oleh bahan yang anti air itu, akhirnya jadi bisa mandi pada hari pertama. Kalau untuk bengkak-bengkaknya hari ketiga, kadang sampai hari kelima itu aja sih. Jadi rata-rata di atas hari ketiga itu sudah membaik selama tidak ada komplikasi. Baik dokter. Untuk tindakan dari sunat ini tentu tidak terlepas juga dari hal-hal yang mungkin terjadi pasca disunat ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dok, hal-hal apa saja yang perlu diawasi oleh orang tua pasien pasca disunat dok, sehingga mereka juga mungkin bisa melakukan tindakan di rumah dokter untuk perawatannya dokter, bagaimana dok? Ya, jadi pertama memang setelah tindakan harus dijaga kebersihan. Kebersihan di sini maksudnya masalah kencing dibersihkan, jangan malah karena takut ini luka nggak boleh basah, habis kencing dibiarin sampai pampersnya nggak diganti, itu jangan. Tetap harus dibersihkan dengan mungkin kapas atau kasa yang lembut, kasa basah dikitnya cuma dibasahin, dibersihkan bekas pipisnya aja, kemudian dikeringkan seperti itu. Kemudian untuk risikonya juga paling banyak memang perdarahan, mungkin karena ada pembuluh darah yang tidak tertutup dengan sempurna ya dengan metode itu, atau dalam tindakannya ada pembuluh darah yang tidak terkontrol dengan baik, kadang itu bisa menimbulkan perdarahan. Nah kalau sudah perdarahan kadang memang orang tua ini bingung, mana banyak keluar darah. Nah kalau seperti itu langsung aja ke unit gawat darurat terdekat ya, nanti akan dilakukan perawatan untuk mengurangi atau menghentikan perdarahan tersebut. Kalau yang lain-lain misalnya yang agak jangka panjang mungkin infeksi. Kalau infeksi ini rata-rata karena mungkin dalam pelaksanaan tindakan tersebut tidak menggunakan kaidah yang baik ya untuk sterilitasnya ya. Jadi memang meskipun ini tindakan yang sering dilakukan untuk para peserta ya pemirsa di rumah ya, harus diperhatikan juga ini dilakukan di mana, terus alat-alatnya memang kondisinya steril atau enggak ya. Nah itu juga harus jadi perhatian bagi para orang tua nanti kalau mau melakukan sunat, kok alat-alatnya ini nggak dibungkus, atau ya datang ke rumah mungkin dengan peralatan seadanya, dia nggak cuci tangan, nggak pakai sarung tangan atau gimana, hati-hati, itu bisa memicu terjadinya infeksi juga. Kemudian juga bisa infeksi karena perawatan setelah pasca tindakan yang tidak baik, kena kontaminasi, kena kotoran mungkin ya, kena kencing apa-apa yang tidak dibersihkan dengan baik ya. Apalagi kalau bayi kadang-kadang kan pupnya suka
naik ke atas ya, pampersnya nggak berani ganti malah, tapi pupnya malah mengkontaminasi, itu bahaya. Jadi memang tetap perawatan kebersihan itu harus tetap dilakukan. Jadi nggak berani disenggol sama sekali, nggak berani dirawat, nggak boleh gitu ya. Iya. Itu sih. Iya. Kalau bengkak ya rata-rata bengkak bisa hari ketiga atau hari kelima ya, tapi rata-rata biasanya kalau dia akan berkurang secara bertahap itu tidak masalah, jadi nggak perlu dikhawatirkan ya. Baik. Kadang ini kok bengkaknya lama nih ya, tapi memang tergantung anaknya, sama tergantung mungkin waktu mengerjakan ada kesulitan atau ada perdarahan yang atau perlengketan yang agak berat, sehingga kadang waktu kita memanipulasi jaringan lebih banyak sehingga terjadi bengkak, itu bisa juga, tidak masalah. Baik dokter. Mungkin yang terakhir ini dok, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan dok, sepatah dua patah kata mungkin dok, untuk orang tua, ibu atau bapak yang hadir di acara ini dok, bagaimana tentang sunat pada bayi dokter yang ini dok. Jadi pada orang tua, pemirsa sekalian, sunat pada bayi itu adalah hal yang aman selama memang sesuai dengan indikasi dan tidak ada kontraindikasi, dan pengerjaannya dilakukan oleh tenaga yang ahli dengan metode yang tepat, maka tindakan sunat pada bayi kenapa tidak, insya Allah aman. Terima kasih dok, sungguh diskusinya sungguh baik ya ini dok ya. Jadi mudah-mudahan diskusi pada sore hari ini bisa membuka wawasan kita dokter bersama, tentunya juga kepada orang tua pasien, bahwa ternyata sunat pada bayi ini aman jika dilakukan oleh yang ahlinya ya dok ya, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan pada sore hari ini kita akhiri saja karena berhubungan juga waktu sudah di penghujung acara. Kita akan berjumpa kembali tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum.